Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita ada, untuk kita akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kemarin, kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan perkatakan firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Satu kali lagi. Ia sendiri telah memikul dosa. Sama-sama.
Tuhan Yesus sudah berikan buat kita, jangan terlambat. Ini adalah hari yang penting karena Tuhan bilang selalu ada rahmat dan anugerah baru. Biar setiap kita siap, bukan sekedar lewat saja, tapi biar hari ini ada anugerah yang baru itu turun bagi kita semua karena Tuhan Yesus pengantara bagi kita. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-32. Kita ikuti peristiwa ini ya dari Injil Lukas pasal 23. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mari dari bacaan firman Tuhan ini kita merenungkan. Semua orang akan takut untuk berbuat jahat. Itulah cara pemerintahan Romawi. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di Yerusalem dan tentu sudah sering melihat bahwa sering sekali, banyak sekali orang yang dihukum dengan kematian, disalibkan itu. Jadi kematian yang sangat menderita. Karena pada saat orang itu tergantung dan seluruh berat badannya itu hanya tertumpu di kakinya, maka itu paling sulit untuk bernafas. Seperti orang kena serangan asma yang susah untuk bernafas. Jadi itu kematian yang paling menderita dan perlahan-lahan. Biasanya sampai beberapa hari baru orang meninggal. Makanya kita lihat Tuhan Yesus sudah meninggal dan mereka cuma menusuk perjanjian yang pertama. Terus kita ayat kita lanjut saja dulu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menurunkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ayat 10, Ibrani pasal 10. Lalu ia berkata, ayat 9 dan 10, ya Allah, akulah yang akan pergi dan melakukan kehendak-Mu. Jadi dengan menjadi korban yang menghapus dosa, dia menghapuskan pengorbanan hewan dan pengganti seluruh sistem itu dengan perjanjian baru. Oleh kehendak Allah kita telah disucikan dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya melalui pengorbanan tubuh Yesus sampai sini. Saya ambil dari terjemahan The Passion lebih jelas. Kalau di terjemahan TB itu agak sedikit itu ya. Inilah aku, ini lebih jelas. Kita kembali di Ibrani 9 tadi ayat yang ke-10, Ibrani 9, lagi satu di atasnya ayat 15. Kita baca sama-sama. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi di perjanjian lama itu korban darah itu dengan darah binatang. Waktu umat Tuhan mengaku dosa, maka ada binatang yang dikorbankan. Dan darah binatang itu yang diharapkan
binatang yang tidak bersalah itu diharapkan untuk menyucikan, dan darah binatang tidak bisa menyucikan hati nurani. Untuk perjanjian yang baru, kita terima perjanjian yang baru supaya kita menerima bagian kekal yang dijanjikan. Tuhan menjanjikan satu bagian kekal di mana kita meninggalkan semua manusia yang berdosa dan hidup di dalam ilahi. Itu satu janji yang dia berikan, itu berkat yang kekal di dalam perjanjian baru. Dan Tuhan Yesus menjadi perantara. Tuhan Yesus berdiri menjadi perantara antara manusia yang berdosa, yang tak berdaya, dengan Bapa Sang Pencipta. Sehingga kita diampuni, kita dikuduskan oleh karena Tuhan Yesus. Jadi lihat bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua kesalahan kita diampuni oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kehidupan lama kita diperbudak di bawah kutuk. Semua kutuk-kutuk turunan, penyembahan berhala, persinahan, kejahatan-kejahatan itu semua. Dikatakan bahwa surat hutang itu sudah dipakukan di salib, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya dia sudah bayar lunas hutang dosa kita. Jadi kita mesti terima. Kita yang percaya sudah dipanggil, orang-orang percaya dipanggil untuk menerima satu perjanjian kekal. Dan itu kita tidak bisa dari kita sendiri, tapi Tuhan Yesus menjadi perantara. Mari kita ubah mindset kita semua, termasuk saya juga, merenungkan bahwa bukan karena Tuhan tolong saya lalu saya bisa berbuat baik, saya bisa mengasihi karena Tuhan tolong saya. Salah. Kita harus dari posisi bahwa Yesus di dalam saya yang mengerjakannya di dalam saya dan melalui saya. Dan tidak bisa dia melalui saya lebih besar daripada yang dikerjakan di dalam saya. Jadi harus semua lihat dulu apa Yesus kerjakan di dalam kita. Dia berikan kita kemenangan, dia menghapuskan dosa kita, dia menguduskan kita, dia membebaskan kita dari semua kutuk, dia berikan kita hidup. Dari situ dulu baru Yesus mulai mengerjakan buah roh itu bisa ada dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu menjadi buah dalam kehidupan kita, karena kita bukan lagi bergantung kepada Tuhan saja untuk kita bisa jadi baik, tapi kita mati bagi diri kita sendiri dan kita persilakan Tuhan berkarya di dalam kita. Biarkan dia hidup lewat kita, sehingga dimanapun kita pergi, maka Tuhan itu akan menyatakan kasih-Nya bagi sekeliling kita. Pengampunan, kemurahan, kehidupan itu mengalir lewat kita. Karena hari ini pastikan, apakah kita seperti penjahat yang satu yang mati kekal, ataukah penjahat yang diselamatkan sudah saat ini, hari ini juga. Jadi kita sudah dikudus, kita miliknya. Kita tidak ditinggalkan. Dia pelihara kita. 3:21. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu dengar dan perhatikan baik-baik, tangkap ini. Karena satu orang manusia pertama Adam yang tidak taat dan berdosa, dikatakan apa tadi? Maut berkuasa.
Ada kuasa maut, dan kuasa hanya bisa dilawan dengan kuasa. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus yang berikan kita kemenangan. Jadi lihat bahwa kalau satu orang berdosa dan maut begitu berkuasa, semua manusia jatuh dalam perbudakan dosa. Dikatakan apa tadi firman Tuhan kita baca? Maka lebih besar lagi kuasa kehidupan karena kasih karunia dalam satu orang benar, Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus jadi manusia, supaya dalam posisi manusia dia mewakili kita dalam ketaatannya. Jadi lebih berkuasa satu orang benar itu. Kalau satu orang tidak taat dan maut berkuasa, maka satu orang yang taat kehidupan itu juga berkuasa. Maukah kita menerima itu dengan iman? Bahwa berarti saya punya kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Saya punya kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Amin. Kita baca sama-sama 1 Korintus 5 ayat 19-20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah membicarakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pagi hari ini yang kau terima undangan itu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau kau datang pagi hari ini dan dipenuhi segala macam beban, segala macam masalah, singkirkan dulu. Tuhan Yesus dulu yang utama. Slide 1 tadi yang ada gambar, lihat bahwa kemurahan Tuhan untuk membuat kita merdeka dari dosa, bukan bebas melakukan dosa. Karena apa? Dosa itu, tadi kan kuasa dosa itu membawa kepada penderitaan, kesakitan, kemiskinan, dan kematian kekal. Sekali lagi, dosa itu membawa kepada penderitaan, kemiskinan, kesakitan, dan kematian kekal. Nah, Tuhan Yesus membebaskan kita, dia perantara supaya kita hidup dan dia dosa kita. Jangan anggap enteng, jangan pikir bahwa ada kasih karunia Tuhan. Semua perbuatan berdosa kita akan bertanggungjawabkan. Dia sudah berikan kita kasih karunia, grace, kemurahan Tuhan supaya kita merdeka. Kita bisa dalam kasih karunia kekuatan Tuhan untuk tidak lagi berbuat dosa. Mulai dari hati kita. Stop semua kesombongan, iri hati, kebencian, kepahitan, dengki. Harus stop dari hati. Biarkan Tuhan Yesus hidup melepaskan kasih, melepaskan damai sejahtera dan sukacita lewat kita. Selesainya. Oke, video dulu, video. Jadi kita nonton dulu ini. Dan bisa tampilkan. Jadi waktu mereka ambil darah, they can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs. All right, there's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method. Does reliable work, and they said such and such. So I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right, they said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or Y from your father. All right, his blood had 23 chromosomes from mereka mother's bisa side. darah Tuhan Yesus itu darah yang sudah mengering itu di laboratorium dan menemukan bahwa biasanya kalau darah manusia kromosomnya 46, 23 dari ayah, 23 dari ibu, dan ada XA yang membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi darah dari Tuhan Yesus cuma 23, 22, dan cuma ada X dan A. Tidak ada yang lain, kromosom yang lain dari papa tidak ada. Membuktikan dia anak Allah 100%. Amin. Darah Where Jesus loved and
murid dan dia menyatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuat setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita ini kita imani bahwa ini adalah tubuh Tuhan yang dihancurkan